Haleluya, haleluya, haleluya. Jiwa kami memuji-Mu Tuhan. Jiwa kami menyembah-Mu Tuhan. Jiwa kami bersorak-sorak bagi-Mu. Terima kasih buat kehadiran-Mu yang dahsyat dan luar biasa. Di antara kami, di tengah-tengah kami, dan di dalam hidup kami Tuhan. Ketika kami ada dalam hadirat-Mu Tuhan, maka Engkau akan menjamah hidup kami, memberkati kami, memulihkan kami Tuhan. Bahkan hari ini juga kami yang sakit disembuhkan oleh Tuhan. Kami yang terikat dibebaskan oleh Tuhan. Karena di dalam hadirat-Mu ada kuasa-Mu yang dahsyat dan luar biasa. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan. Berkaryalah terus Tuhan. Di tengah-tengah kami, di antara kami, di dalam hidup kami Tuhan. Kami menjadi orang-orang yang selalu hidup dalam penyertaan-Mu, dalam berkat-Mu, dalam pimpinan-Mu yang luar biasa. Kami yakin dan percaya, kami yang datang ke tempat ini akan mengalami sesuatu yang berbeda Tuhan. Akan mengalami sesuatu yang luar biasa Tuhan. Akan mengalami mujizat Tuhan. Kami yakin dan percaya Yesus yang kami sembah adalah Yesus yang sanggup, yang mau melakukan perkara-perkara yang ajaib di tengah-tengah kami, bersama kami Tuhan. Oleh sebab itu, kami buka hati kami lebar-lebar akan Tuhan. Biar firman Tuhan pagi dan siang hari ini memulihkan kami, menjamah kami, mengubah hidup kami. Kami yakin dan percaya bahwa rencana-Mu dahsyat buat hidup kami Tuhan. Kami akan menjadi berkat dimanapun kami berada. Kami akan menjadi kesaksian yang luar biasa dimanapun kami berada. Karena ada di dalam Yesus. Dan Yesus ada dalam hidup kami Tuhan. Terima kasih Bapa. Berkatilah firman-Mu Tuhan. Karena firman-Mu segala-galanya buat hidup kami. Firman-Mu adalah kekuatan Allah sendiri yang mengubah hidup kami. Yang memulihkan kami. Yang memerdekakan hidup kami. Yang menyembuhkan kami Tuhan. Dan sebab itu berkaryalah buat firman-Mu Tuhan. Jamah setiap kami satu demi satu Tuhan. Jangan lewatkan kami yang ada di tempat ini. Kami tuh pulang mengalami perubahan yang luar biasa dengan Tuhan. Karena kami berjumpa dengan Yesus yang luar biasa dalam hidup kami. Terima kasih Bapa. Rapi hamba-Mu Tuhan. Biar perkataan yang keluar dari mulut hamba-Mu perkataan Kristus yang luar biasa. Sekali lagi kami boleh menangkap apa yang Kau mau buat hidup kami. Dalam menjalankan hari demi hari dalam kehidupan kami. Kami yakin bersama dengan Tuhan. Kami akan jadi orang-orang yang kuat di dalam Tuhan. Terima kasih Bapak. Dalam nama Yesus kami bersyukur, kami berdoa. Setiap kita yang mengalami berkat Tuhan kita katakan sama-sama. Amin. Beri tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan kita. Haleluya. Silakan duduk Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Shalom. Shalom. Apa kabarnya? Saya percaya Bapak Ibu Saudara adalah orang-orang yang luar biasa. Karena kita punya Tuhan yang dahsyat dan ajaib. Kasih tepuk tangan sekali lagi bagi Tuhan kita. Oh haleluya. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Terima kasih buat Tuhan Yesus yang luar biasa. Saya ada di tengah-tengah Bapak Ibu. Terima kasih buat Bapak Gembala. Terima kasih buat para pekerja hamba Tuhan jemaat yang luar biasa di tempat ini. Saya mengalami sesuatu yang besar di tempat ini. Hadirat Tuhan luar biasa buat hidup kita. Jangan sia-siakan dia di tengah-tengah kita. Dan dia ada dalam hidup kita. Kalau dia ada dalam hidup kita, dia akan memulihkan kita. Menjamah hidup kita. Dan membuat hidup kita menjadi hidup yang berkemenangan di dalam Tuhan. Katakan amin. Beri tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan kita. Haleluya. Puji Tuhan Bapak Ibu, kita akan sama-sama mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Temanya sama, tapi saya akan lanjutkan dari ibadah yang pertama. Yaitu percayakanlah kepadanya. Bapak Ibu, penting untuk kita menyadari
bahwa dalam kehidupan setiap pribadi kita dalam menjalankan hidup ini, kita perlu mempercayakan kehidupan kita bersama-sama dengan Dia. Kita nggak bisa jalan seorang diri di dalam dunia yang gelap ini. Kita nggak bisa berjalan tanpa Tuhan. Oleh sebab itu biarlah kita terus mempercayakan kehidupan kita bersama-sama dengan Tuhan. Dan kalau kita percayakan hidup kita bersama-sama dengan Tuhan, saya yakin dan percaya akan Tuhan pimpin hidup kita, akan Tuhan sertai hidup kita, dan kita menjadi orang-orang yang luar biasa dalam Tuhan. Kasih tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita akan baca ayatnya di dalam Kolose pasal yang kedua ayat yang ke-6. Ini terjemahan firman Allah yang hidup. Jadi Bapak Ibu di dalam handphone Bapak Ibu mungkin tidak ada dan tidak sama persis. Karena yang ada di handphone Bapak Ibu adalah terjemahan baru. Jadi Bapak Ibu harus download lagi terjemahan firman Allah yang hidup. Kita akan baca sama-sama. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. 2, 3. Kelihatannya jemaatnya lebih banyak yang ibadah kedua. Harusnya lebih kuat daripada ibadah pertama. Betul? Semangat? Katakan kira kanan, semangat dong. Ayo kita baca sama-sama. Kolose 2 ayat yang ke-6. 2, 3. Demikian juga percayakanlah kepadanya, hiduplah. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, firman Allah mengatakan percayakanlah setiap hari. Kita nggak bisa percayakan hidup kita sebulan sekali. Kita nggak bisa percayakan hidup kita seminggu sekali. Tapi kita harus percayakan hidup kita setiap hari. Ini penting Bapak Ibu. Waktu kita percaya kepada Tuhan dan Tuhan berkarya buat hidup kita, Roh Kudus ada dalam kehidupan kita, kita mengalami sesuatu yang baru, bukan berarti kita hidupnya tenang-tenang saja. Bukan berarti hidup kita enak-enak saja. Kehidupan kita dalam dunia ini penuh perjuangan betul. Enggak gampang, enggak gampang. Enggak mudah, enggak mudah hidup kita. Oleh sebab itu percayakanlah hidup kita kepada Tuhan. Setiap hari. Setiap hari. Di dalam kehidupan kita harus kita percayakan sungguh-sungguh kepada Tuhan. Setiap hari persoalan kita. Bapak Ibu, zaman sekarang adalah zaman yang sulit. Kita mengalami 2 tahun lebih pandemi. Lihat aja bangkunya masih rapat-rapat. Bapak Ibu masih pakai masker, jaga jarak. 2 tahun pandemi kita mengalami perubahan hidup. Gak gampang, iya gak gampang. Tapi kita yakin dan percaya. Kalau kita percayakan kehidupan kita kepada Dia, maka Dia yang lakukan perkara-perkara yang besar dalam kehidupan kita. Dan kita menjadi orang-orang yang luar biasa di dalam Tuhan. Penting untuk kita percayakan hidup kita kepada Tuhan. Bahkan Bapak Ibu, firman Tuhan tertulis dalam 2 Timotius. Bahwa masa-masa yang akan datang. Akan menjadi masa-masa yang sulit dalam hidup kita. Masa-masa yang sukar, lebih sukar dari 2 tahun pandemi ini. Kalau kita nggak percayakan hidup kita kepada Tuhan. Kita nggak ada arah tujuan hidup kita. Hidup kita bisa terombang-ambing. Hidup kita bisa terpengaruh dengan ajaran-ajaran yang sesat. Mungkin kita bisa meninggalkan iman kita kepada Tuhan. Tapi saya yakin dan percaya jemaat Tuhan yang luar biasa tempat ini terus mempercayakan hidupnya kepada Tuhan. Dan penuh dengan kemenangan-kemenangan yang luar biasa dalam Tuhan. Maukah kita percayakan hidup kita setiap hari kepada Tuhan? Maukah setiap hari kita sungguh-sungguh menyerahkan hidup kita ke dalam tangan Dia. Penting untuk kita serahkan hidup kita. Supaya apa? Supaya hidup kita
memiliki kualitas yang luar biasa dengan Tuhan. Apapun masalah yang terjadi, apapun situasi yang berubah, kita percaya Tuhan kita Tuhan dahsyat, Tuhan yang luar biasa, yang mampu memberikan sesuatu yang luar biasa buat hidup kita. Katakan amin. Beri tepuk tangan yang luar biasa bagi Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Siang hari dan pagi hari ini kita akan lanjutkan dengan kebenaran-kebenaran yang berikutnya. Bapak Ibu tadi pagi kita sudah sama-sama belajar. Kita baca dulu 1 Korintus pasal yang ke-15 ayat yang ke-57. 1 Korintus 15 ayat yang ke-57. Kita baca sama-sama 2, 3. Tetapi yang haleluya, kita adalah orang-orang yang menang. Kalau orang yang menang gak gampang kalah. Kalau orang yang menang gak gampang lesu dalam hidup ini. Saya yakin dan percaya banyak orang percaya, orang Kristen di luar sana gak mengerti kemenangan yang Tuhan berikan. Tapi kita ada jemaat ini adalah orang-orang yang penuh dengan kemenangan daripada Tuhan. Terus kita berjalan dalam anugerah pimpinan yang luar biasa dari Tuhan. Kebenaran yang pertama yang tadi pagi adalah kebenaran. Bagaimana Tuhan memberikan kemenangan buat hidup kita. Waktu kita mempercayakan hidup kita kepada Dia. Waktu kita serahkan hidup kita kepada Dia. Di dalam persekutuan kita dengan Tuhan. Di dalam doa kita dengan Tuhan. Maka Tuhan memberikan kemenangan-kemenangan yang luar biasa. Tadi pagi kita sudah bahas tentang Raja Yosafat. Raja Yosafat adalah Raja Yehuda. Pada saat zamannya waktu itu dia lagi diserbu oleh 3 pasukan dari Moab, dari Amon, dan dari pasukan Mionim. Bapak Ibu bayangin 3 lawan 1 gak mungkin menang Yehuda. Tapi waktu Yosafat dengar ada masalah, ada persoalan di depannya. Dia datang mencari wajah Tuhan. Dia datang berdoa kepada Tuhan. Waktu dia serahkan segala permasalahan hidupnya. Waktu dia serahkan persoalan hidupnya. Bahwa akan ada yang menyerang Yehuda. Dia datang kepada Tuhan. Dan firman Tuhan jelas di dalam 2 Tawarik tadi kita baca. Tadi pagi. Yaitu Tuhan yang memberikan kemenangan yang luar biasa. Dalam kehidupan setiap pribadi kita. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Perjalanan hidup kita dalam dunia yang gelap ini. Yang kita tidak tahu arah dan tujuannya. Banyak masalah. Banyak tantangan. Tapi percayalah waktu kita serahkan kepada Tuhan. Ada kemenangan yang luar biasa. Ya kan Tuhan berikan buat setiap kita. Katakan amin. Beri tepuk tangan yang luar biasa bagi Tuhan. Kita juga sudah tadi belajar tadi pagi tentang Raja Daud. Waktu Daud ada di Ziklag. Dia keluar bersama prajuritnya dari Ziklag, tapi Ziklag dibakar. Rumah yang dibangun oleh Daud dan tentaranya habis. Rumah yang dibangun oleh rakyatnya juga habis, dibakar. Bahkan istri dan anak-anaknya ditawan. Bapak Ibu bayangin. Tapi Daud di dalam kejadian seperti itu, di dalam masalah seperti itu, dia tidak tinggal diam. Apa yang terjadi itu menguatkan imannya. Dia percaya sungguh-sungguh kepada Tuhan. Bahwa Tuhan yang disembah adalah Tuhan yang luar biasa. Yang mampu sanggup membebaskan, memberikan kemenangan yang luar biasa dalam kehidupan Daud dan prajuritnya. Tapi permasalahannya, kalau kita baca tadi ya, kalau kita ikuti Bapak Ibu dalam live streaming pagi. Ternyata ada prajurit ya yang menyalahkan Daud. Ini gara-gara kamu Daud. Rumah ludes, ya. Anak istri ditawan, iya. Tapi kalau kita baca, Daud menguatkan kepercayaan. Yakin dan percayalah Bapak Ibu. Kalau kita percayakan hidup kita sungguh-sungguh kepada Tuhan. Tuhan memberikan kemenangan yang luar biasa buat hidup kita. Dan kebenaran yang kedua yang tadi pagi yaitu kita belajar dari Hizkia, Raja Hizkia. Waktu dia mengalami sakit. Seorang nabi datang, waduh. Ini kalau ada orang datang, terus pendeta datang. Kamu mau apa, berkata apa? Untuk yang terakhir kali untuk keluarga kamu. Sedih pasti. Waktu itu Nabi Yesaya datang kepada Hizkia. Hizkia, ada gak ucapan terakhir kamu buat keluarga kamu? Artinya kan udah divonis nih, pasti meninggal.
Tapi waktu Hizkia mengalami sakit, dia berdoa menangis kepada Tuhan. Tuhan, ingatlah saya hamba-Mu. Firman Tuhan katakan, Hizkia mengalami yang namanya kesembuhan dari Tuhan. Tuhan sanggup memulihkan kita dan menyembuhkan hidup kita. Kalau kita percayakan hidup kita sungguh-sungguh kepada Tuhan. Bapak Ibu, kebenaran yang selanjutnya yang akan kita pelajari dalam ibadah yang kedua. Yaitu kebenaran yang kedua tentang Yusuf. Yaitu karena Tuhan punya rencana yang indah. Waktu kita serahkan segala masalah kita, persoalan hidup kita kepada Tuhan, percayalah setiap kita yang ada di tempat ini, Tuhan punya rencana yang besar buat hidupmu. Katakan kiri kanan, Tuhan punya rencana yang besar buat hidupmu. Dan percayalah rencana Tuhan tidak pernah gagal dalam hidupmu. Rencana Tuhan tidak pernah hilang dalam hidupmu. Tapi asal engkau sungguh-sungguh percayakan hidupmu kepada Tuhan. Sungguh-sungguh engkau datang dalam persekutuanmu dengan Tuhan. Dalam doa mesbahmu kepada Tuhan. Tuhan, saya percaya bahwa Tuhan punya rencana yang besar. Bapak Ibu, kalau kita lihat dari kehidupan Yusuf. Yusuf adalah seorang anak dari keluarga besar. Dia punya papa yaitu Yakub. Yusuf lahir di masa-masa yang sulit. Seorang ibu melahirkan Yusuf. Tapi karena keluarga besar dan Yusuf yang paling disayangi, Yusuf paling dikasihi oleh papanya. Bahkan kalau papanya beli baju-baju yang terindah, pasti Yusuf dikasih yang luar biasa daripada kakak-kakaknya. Bencilah kakak-kakaknya. Sakit hatilah kakak-kakaknya kepada Yusuf, apalagi dengan dua mimpinya. Akan ada 11 gandum tunduk kepada dia. Bahkan bukan itu hanya ada matahari, bulan dan 11 bintang. Tunduk, betapa bencinya lagi. Bapak Ibu, kehidupan Yusuf itu seperti turun naik. Dari anak kesayangan orang tuanya. Dari kesayangan papanya. Dia dihianati oleh kakak-kakaknya. Dibenci oleh kakak-kakaknya. Dijahati oleh kakak-kakaknya. Dia mau dibunuh tapi tidak jadi. Dibuang ke sumur, diangkat, dijual. Jadi budak. Bapak Ibu lihat. Tidak ada harapan lagi Yusuf. Bahkan waktu dia jadi kepala budak di rumah Potifar, difitnah oleh istrinya Potifar. Dan dia masuk ke dalam penjara. Bapak Ibu bayangin. Bayangin kehidupan Yusuf. Hidup di dalam penjara itu enggak enak. Hidup dalam penjara itu adalah titik terendah Yusuf. Tapi apakah Yusuf komplain kepada Tuhan? Apakah Yusuf bersungut-sungut kepada Tuhan? Justru dalam masalah-masalah seperti itu, Yusuf percayakan segala sesuatunya kepada Tuhan. Yusuf percayakan sungguh-sungguh kehidupannya kepada Tuhan. Betul enggak enak? Iya enggak enak. Di dalam penjara mana enak? Enggak enak. Yusuf mengalami seperti itu. Tapi Bapak Ibu Saudara yang luar biasa. Justru dalam penjara lah kuasa Allah dinyatakan. Mujizat Allah terjadi buat Yusuf. Yusuf diangkat menjadi orang yang kedua di Mesir. Dia dapat mengantikan mimpi-mimpinya pada saat itu. Siapa? Yusuf nggak pernah tahu. Saya yakin Bapak Ibu. Dalam situasi-situasi seperti ini, percayakanlah hidup kita kepada Tuhan. Setiap hari, bawalah hidupmu dalam doamu. Bawalah hidupmu dalam persekutuanmu dengan Tuhan. Benar-benar sungguh-sungguh percayakan setiap hari. Masalah datang silih berganti dalam kehidupan kita, gak apa-apa. Karena masalah datang, dia gak minta izin dulu. Persoalan datang ke dalam kehidupan kita, dia gak minta izin dulu. Kalau dia minta izin kita akan tolak. Tapi masalahnya persoalan yang datang tidak minta izin dalam hidup kita. Tapi kita yakin dan percaya. Kalau kita percayakan kepada Tuhan, maka Tuhan punya rencana yang indah dalam hidup kita. Walaupun kita belum melihat sesuatu yang besar dalam hidup kita. Mungkin kita sama seperti Yusuf. 13 tahun.
mengalami kehidupan yang gak enak. Ada jadi budak, dijual, masuk dalam penjara sekitar 2 tahun lebih. Gak enak. Tapi Tuhan tidak pernah gagal rencana dalam hidup kita. Percayalah, apapun yang terjadi dalam hidupmu, yakinkanlah, percayalah kepada Tuhan, serahkanlah kepada Tuhan. Tuhan kita adalah Tuhan yang maha tahu. Dia akan mengangkat hidup kita tinggi-tinggi dan memberkati kita, membuat hidup kita semakin naik dan tidak akan menjadi turun. Hidup kita akan menjadi orang-orang yang luar biasa. Tapi kita harus sadari, percayakanlah hidupmu sungguh-sungguh kepada Tuhan. Serahkan setiap hari, setiap saat hidup kita kepada Tuhan. Dan percayalah. Tuhan punya rencana yang indah buat hidupmu. Tuhan punya rencana yang indah buat hidupmu. Tuhan punya rencana yang indah buat hidupmu. Dan rencana Tuhan tidak pernah gagal buat hidup kita. Rencana Tuhan pasti berhasil dalam hidup kita. Karena Dia Tuhan Allah yang luar biasa. Dia berjanji akan menepati janji buat hidup kita. Kita akan menjadi orang-orang yang menuai sesuai dengan rencana dan kehendak Tuhan yang luar biasa. Percaya. Tapi kita harus serahkan kepada Tuhan. Kita harus serahkan kepada Tuhan. Kita harus serahkan. Saya enggak melihat Yusuf komplain. Saya enggak melihat di kejadian, di kisahnya, bahwa dia putus asa. Enggak. Tapi kalau kita baca ayatnya. Kejadian pasal yang ke-50 ayat yang ke-20. Terjemahan baru, ini ada di dalam handphone, smartphone Bapak Ibu. Kita baca sama-sama. 2, 3. Memang, tetapi untuk kebaikan dengan maksud melakukan seperti yang terjadi sekarang ini, yaitu memelihara hidup satu bangsa yang besar. Bapak Ibu, sebelum ayat ini, waktu Yakub meninggal dan dikuburkan, kakak-kakaknya, abang-abangnya datang kepada Yusuf. Yusuf, dulu waktu papa masih hidup, dia bicara. Udah ampuni saya lah, ampuni kami lah, ampunilah. Yusuf di ayat 19 dikatakan, apakah aku ini pengganti Allah yang menghukum engkau? Lihat apa yang Yusuf lakukan. Apa yang Yusuf perbuat, dia menerima kakak-kakaknya padanya. Waktu kita menyerahkan hidup kita kepada Tuhan, waktu kita serahkan persoalan kita, permasalahan hidup kita kepada Tuhan, maka rencana Tuhan yang besar pasti terjadi dalam hidup kita. Katakan amin, beri tepuk tangan yang luar biasa begitu. Rencana Tuhan tidak pernah gagal buat hidupmu Bapak Ibu. Tidak pernah gagal, tapi permasalahannya maukah kita serahkan hidup kita sungguh-sungguh kepada Tuhan. Masalahnya kita maukah serahkan, percaya kepada Tuhan dengan sungguh-sungguh. Apapun yang terjadi, kita menyerahkan kepada Dia. Waktu kita serahkan kepada Dia, maka firman Tuhan bilang, Tuhan punya rencana yang besar buat hidup kita. Mungkin berapa tahun yang lalu, mungkin masih remaja, Tuhan berjanji buat hidupmu. Mungkin kau sudah lupa janji yang Tuhan katakan. Waktu engkau masih remaja, engkau bersekutu dengan Tuhan, Tuhan bilang aku akan pakai engkau dengan luar biasa. Mungkin kita sudah lupa, tapi percayalah Tuhan tidak pernah lupa. Percayalah Dia tetap ingat setiap anak-anaknya. Dan percayalah janjinya tidak akan pernah meleset dalam hidupnya. Percayalah apa yang Dia janjikan itu pasti terjadi dalam hidup kita. Jangan takut, serahkanlah hidupmu kepada Tuhan. Kebenaran yang selanjutnya, yaitu waktu kita menyerahkan percaya sungguh-sungguh kepada Tuhan. Waktu kita serahkan segala masalah hidup kita, persoalan hidup kita. Waktu kita serahkan apapun yang terjadi dalam hidup kita kepada Tuhan. Percayalah Tuhan pasti menyertai hidup kita. Karena Dia Immanuel. Penyertaannya sempurna buat hidup kita. Dia tidak pernah meninggalkan kita. Dia tidak pernah membiarkan kita seorang diri berjalan dalam dunia yang fana ini. Tapi sekali lagi Tuhan pasti menyertaimu. Bapak Ibu tahu penyertaan Tuhan ada di mana?
Bapak Ibu tahu penyertaan Tuhan ada di mana? Bukan hanya di kiri, di kanan, depan, belakang, tapi penyertaan Tuhan ada dalam hidup kita. Dan kalau penyertaan Tuhan ada dalam hidup kita, siapa yang dapat lawan kita? Masalahkah? Persoalankah? Sakit penyakitkah? Tuhan sanggup melakukan sesuatu yang luar biasa buat hidup kita. Karena penyertaannya sempurna buat hidup kita. Penyertaannya luar biasa buat hidup kita. Tapi banyak kali kita Bapak Ibu orang-orang yang percaya tidak mengerti penyertaan Tuhan. Orang yang tidak tahu penyertaan Tuhan dalam hidupnya. Menganggap dia tidak mampu. Menganggap dia tidak bisa. Menganggap dia kecil. Pak saya nggak bisa Pak. Pak saya nggak mampu. Kenapa? Karena nggak tahu penyertaan Tuhan. Orang yang tahu penyertaan Tuhan. Hidupnya penuh dengan kemenangan yang luar biasa. Orang yang tahu penyertaan Tuhan. Hidupnya beda. Orang yang tahu penyertaan Tuhan, hidupnya mengalami sesuatu yang besar dari Tuhan. Katakan amin. Beri tepuk tangan sekali lagi yang meriah bagi Tuhan kita, Yesus. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, di dalam perjanjian lama, ada satu cerita, bisa tampilkan gambarnya. Haleluya. Gambar, ya. Terus ada gambar di mana Musa menyuruh 12 pengintai. 12 pengintai disuruh oleh Musa mengintai tanah perjanjian. Tanah berkat. Tanah yang diberikan Tuhan buat umatnya. 12 mengintai selama 40 hari. Mereka mengintai terus, mengintai satu dengan satu. Dari ujung sana ke ujung lagi, 40 hari dia iterin tanah Kanaan. Sampailah dia kembali lagi ke Musa. 10 orang bilang, ya Musa benar tanah Kanaan itu luar biasa. Benar tanah Kanaan itu wow, banyak susu madunya. Kota-kotanya berkubu-kubu, berbenteng-benteng, wah luar biasa. Tapi Musa. Ternyata orang-orang yang di sana adalah orang-orang raksasa. Bapak Ibu saya mau tanya, 10 orang itu dan 2 orang itu lihatnya sama gak? Sama-sama lihat. Sama-sama lihat madunya, lihat susunya. 10 orang ini dan 2 orang ini Kaleb dan Yosua sama. Dia juga lihat kubu-kubu, kotanya berkubu-kubu, sama. Apakah Yosua dan Kaleb tidak melihat orang-orang raksasa di sana? Lihat. Sama lihatnya, tapi dua jawaban yang berbeda. 2 respon yang berbeda. 10 orang ini bilang ya betul. Tapi orangnya waduh. Gede-gede, kita mah kecil. Coba Bapak Ibu baca di smartphone-nya. Bilangan 13 ayat yang terakhir. Coba multimedia tampilkan bilangan 13 ayat yang ke-33. Nah bukan ini, bukan di slide saya. Tampilin ayatnya. Atau baca boleh? Ada? Bilangan 13 ayat 33. Nih lihat. Orang yang tidak tahu penyertaan Tuhan menganggap dirinya tidak bisa. Orang yang tidak tahu penyertaan Tuhan menganggap dirinya kecil. Orang yang tidak tahu penyertaan Tuhan menganggap dirinya tidak mampu. Karena dia tidak tahu penyertaan Tuhan ada di mana. Kita baca sama-sama. 2, 3. Juga lihat di sana. Orang. Dan kami lihat. Orang yang gak tahu penyertaan Tuhan menganggap dirinya kecil. Seperti belalang yang gampang putus asa, yang gampang mati, yang gampang gak berguna. Saya yakin dan percaya Bapak Ibu Saudara di tempat ini adalah orang-orang yang tahu penyertaan Tuhan yang sempurna buat hidup Bapak Ibu. Dan Bapak Ibu adalah orang-orang yang luar biasa. Kasih tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan. Jangan anggap hidupmu tidak bisa. Jangan anggap hidupmu tidak mampu. Yang memberikan kemampuan itu Tuhan. Yang memberikan kebisaan itu Tuhan. Karena Tuhan yang menyertai. Jadi Bapak Ibu harus sadari. Penyertaan Tuhan ada dalam hidup kita dan luar biasa.
Tidak ada yang dapat membuat penyertaan Tuhan itu lemah. Tidak bisa apa-apa. Walaupun kita manusia terbatas, kita punya Tuhan yang luar biasa, tidak terbatas. Dan kalau penyertaan sempurna buat hidup kita, kita menjadi orang-orang yang luar biasa. Tapi penyertaan Tuhan itu harus kita sadari. Serahkanlah hidupmu kepada Tuhan. Percayakanlah hidupmu kepada Tuhan. Karena Dia Immanuel buat hidupmu. Menyertaimu. Kita baca Bilangan 14 ayat yang ke-9. Ini jawaban dua orang yang tahu penyertaan Tuhan. Kita baca sama-sama Bilangan 14 ayat yang ke-9. Bilangan 14 ayat ke-9. 2, 3. Hanya sebab mereka akan kita yang melindungi mereka sudah meninggalkan mereka. Sedang Tuhan, wow luar biasa. Kalau Tuhan menyertai kita jangan takut. Jangan bimbang. Karena penyertaannya dalam hidup kita sempurna. Dia ada di dalam hidup kita. Jadi Bapak Ibu dalam menghadapi kehidupan ini jangan takut. Persoalan boleh datang. Mungkin bertubi-tubi dalam hidup kita. Yang satu belum selesai, datang lagi. Enggak apa-apa. Kita sedang lagi naik kelas. Kita sedang naik level sama Tuhan. Kalau kita percayakan sungguh-sungguh kepada Dia. Kalau kita percayakan hanya kepada Dia. Dan kita bangun hubungan kita yang intim dengan Tuhan. Maka penyertaan-Nya sempurna dalam hidup setiap kita. Wow, luar biasa. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Saya akan baca Hakim-Hakim pasal yang ke-6. Hakim-Hakim pasal yang ke-6 ayat yang ke-12. Hakim-Hakim pasal yang ke-6 ayat yang ke-12. Saya akan bacakan buat Bapak Ibu. Malaikat Tuhan menampakkan dirinya kepadanya dan berfirman kepadanya dengan demikian. Tuhan menyertai engkau, ya pahlawan yang gagah perkasa. Ini cerita tentang Gideon. Pada zaman hakim-hakim Gideon, bangsa Israel ditawan atau dijajah oleh orang Midian pada saat itu. Orang Midian itu jahat sekali. Kalau dia lihat orang Israel dibunuh. Dan pada zaman Gideon itu bangsa Israel melarat sungguh-sungguh. Kenapa? Karena gandumnya dibakar, semua ladang dibakar oleh musuh. Jadi betapa melaratnya pada saat itu orang Israel pada zaman Gideon. Tapi Tuhan bilang di ayatnya, Dia mendengar jeritan umatnya. Dia melihat seruan umatnya. Maka malaikat Tuhan menampakkan diri kepada Gideon. Dia bilang kepada Gideon, Tuhan menyertai engkau Gideon. Karena engkau adalah pahlawan-pahlawan Allah yang berani. Hari ini Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Izinkan saya sebagai hamba Tuhan berkata, Bapak Ibu Saudara adalah pahlawan-pahlawan Allah yang gagah berani. Kasih tepuk tangan yang luar biasa begitu. Oleh sebab itu jangan takut. Penyertaan Tuhan sempurna buat hidup kita. Jangan khawatir dalam masalah hidup kita. Percayalah kalau Tuhan yang menyertai maka Dia bertanggung jawab atas hidup kita. Kalau Tuhan yang menyertai maka Dia akan pilih hidup kita. Pimpin hidup kita menjadi orang-orang yang luar biasa di dalam Tuhan. Karena penyertaannya sempurna buat hidup kita. Dan hari ini kita adalah pahlawan Allah yang gagah perkasa. Kasih tahu kiri kanan, engkau pahlawan Allah yang gagah perkasa. Wow, luar biasa Bapak Ibu. Walaupun kita keadaan seperti ini, kita pahlawan di hadapan Tuhan. Pahlawan yang luar biasa, yang akan membebaskan banyak orang, yang akan membebaskan orang-orang yang tertawan, yang akan menyembuhkan orang-orang yang sakit. Dan membawanya kepada Tuhan. Dan Tuhan dipermuliakan, beri tepuk tangan yang dahsyat dan luar biasa bagi Tuhan. Slide selanjutnya saya akan akhiri. Pahlawan yang gagah berani. Pahlawan artinya keberanian. Rela berkorban. Pahlawan tidak pernah mengeluh. Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu menyadari Bapak Ibu ada seorang pahlawan, jangan pernah mengeluh. Pak, hidup ini berat, benar berat. Benar, berat. Tapi pahlawan yang gagah berani
adalah pahlawan yang tidak pernah mengeluh. Pak, ada persoalan di kantor saya, di usaha saya, di dagangan saya, di pekerjaan saya. Pak, ada masalah dalam rumah tangga, hubungan suami istri itu. Pak, ada masalah dalam rumah tangga, hubungan antara anak dan orang tua. Jangan takut. Kita adalah pahlawan yang gagah berani di hadapan Tuhan. Jangan pernah mengeluh, percayakanlah kepada Tuhan. Maka Tuhan akan lakukan sesuatu yang besar buat hidup kita. Pahlawan tidak pernah putus asa. Tidak pernah putus asa. Pas saya bangkrut, jangan putus asa. Pas saya di PHK, jangan putus asa. Pas saya bingung hidupnya gimana Pak, jangan putus asa. Percayalah anak-anak Tuhan selalu dipelihara oleh Tuhan. Tidak pernah dia meninggalkan kita sedetik pun. Banyakkan kita meninggalkan dia sedetik. Tapi dia tidak pernah meninggalkan kita sedetik pun. Dia tidak pernah membiarkan kita sedetik pun. Oleh sebab itu jangan putus asa. Jangan putus pengharapan. Apapun yang terjadi, berharaplah, percayakanlah kepada Tuhan. Maka dia akan lakukan sesuatu yang ajaib buat hidup kita. Jalan-jalan yang tertutup jadi terbuka. Pintu-pintu yang tertutup jadi pintu-pintu yang terbuka dalam hidup kita. Kita mengalami sesuatu yang luar biasa dalam pimpinannya. Pahlawan tidak pernah kecewa. Tidak pernah kecewa. Tidak pernah menyalahkan Tuhan. Tidak pernah menyalahkan kenapa Tuhan begini hidup saya. Kenapa Tuhan begitu. Enggak pernah. Pahlawan tidak pernah kecewa. Pahlawan tidak pernah tinggalkan ibadah. Pahlawan tidak pernah tinggalkan pelayanan. Pelayanan tidak pernah tinggalkan atau jual iman kita kepada yang lain. Pahlawan yang gagah berani adalah pahlawan yang sungguh-sungguh berdiri di hadapan Tuhan. Saya pahlawan Tuhan. Dan saya orangnya. Saya akan mengikuti Tuhan sampai kapanpun. Saya ikuti Tuhan sampai kapanpun hidup saya. Karena saya percaya di dalam Tuhan ada pengharapan yang luar biasa. Ada kemenangan yang luar biasa. Ada penyertaan Tuhan yang luar biasa. Ada kuasa Tuhan yang luar biasa. Ada rencananya yang luar biasa buat hidup kita. Dan hidup kita akan mengalami terobosan-terobosan yang luar biasa bagi Tuhan. Kasih tepuk tangan yang paling meriah bagi Tuhan kita Yesus. Mari kita beri bersama-sama. Hurrata karalaba shete keralaba shanda karalaba. Hurrata karaba shete kiata karalaba. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Mari kita berdiri di tempat kita, bangku kita. Dengan menghormati kuasa Roh Kudus yang luar biasa di dalam hidup kita. Hurrata karaba shete yaralaba shanda. Hurrapa karalaba shete te haralaba shakaralaba shanda kara. Hurrapa karaba shete haralaba shakaralaba shanda. Jesus. Hurrapa karaba shete te haralala. Saya yakin dan percaya Roh Kudus berkarya dalam hidup setiap pribadi kita. Dia akan menjamah hidupmu. Dia akan datang ke dalam hidupmu. Dia akan memulihkan hidupmu. Dia akan membebaskan engkau yang terikat. Saya nggak tahu Bapak Ibu terikat dengan apa. Tapi percayalah. Kalau engkau serahkan hidupmu kepada Tuhan. Tuhan sanggup membebaskan hidupmu. Engkaulah Tuhan, Engkaulah Raja, berdaulat atas hidupku, ku berserah penuh. Katakan Engkaulah Tuhan, Engkaulah Raja,
Dia berdaulat. Berdaulat atas hidupku, ku berserah. Mari angkat tanganmu di hadapan Tuhan. Semua angkat tangan. Engkaulah Tuhan, Engkaulah Raja, berdaulat atas hidupku, ku berserah. Sekali lagi katakan, Engkaulah Tuhan. Engkaulah Tuhan, Engkaulah Raja. Dia berdaulat. Berdaulat atas hidupku, ku berserah penuh. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, izinkan kuasa Roh Kudus menghampiri hidupmu satu persatu. Di mana engkau berdiri, percayakanlah hidupmu kepada Tuhan. Maka engkau akan mengalami kemenangan-kemenangan yang luar biasa. Percayakanlah hidupmu kepada Tuhan. Dia akan menyembuhkan engkau, akan memulihkan engkau. Percayakanlah hidupmu setiap hari kepada Dia. Di dalam doa persekutuanmu kepada Dia. Maka rencananya yang besar tidak pernah gagal buat hidupmu. Tuhan akan berkarya dalam hidupmu. Percayakanlah sungguh-sungguh kepada Dia hidupmu. Karena Tuhan menyertai hidupmu. Dan penyertanya sempurna buat hidupmu. Engkau adalah pahlawan-pahlawan Allah yang gagah berani. Pahlawan tidak pernah kecewa. Tidak pernah putus asa. Tidak pernah menyerah dalam. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Apapun masalah persoalan hidupmu. Apapun yang terjadi dalam hidupmu. Hari ini serahkan kepada Tuhan. Percayakan kepada Dia. Maka Dia akan lakukan sesuatu yang besar buat hidup kita. Bapak Ibu yang terikat dibebaskan hari ini oleh Tuhan. Percaya Bapak Ibu yang sakit datang ke tempat ini. Tuhan sudah menyembuhkan engkau. Oleh kuasa bilu-bilu. Tuhan sudah membebaskan hidupmu. Membuat hidupmu penuh dengan kuasa Tuhan yang luar biasa. Saya mau berdoa buat Bapak Ibu semuanya. Angkat tangan kananmu dan taruh tangan kirimu di dada. Apapun pergumulan hidupmu, apapun yang terjadi dalam hidup, Tuhan baik. Tuhan tahu. Dan Dia bukan hanya tahu, tapi Dia mau melakukan sesuatu yang besar. Melakukan sesuatu yang ajaib buat hidupmu. Tuhan, kami mengangkat tangan kanan kami Tuhan. Kami menyerahkan hidup kami ke dalam tangan-Mu Bapa. Hari ini kami serahkan segala persoalan hidup kami. Hari ini kami serahkan segala masalah kami kepada-Mu. Kami serahkan sakit penyakit kami. Kami serahkan Tuhan keterikatan kami. Kami terikat dengan apapun, serahkan kepada Tuhan. Waktu kami serahkan kepada-Mu dan percayakan kepada-Mu Tuhan. Hari ini juga, detik hari ini juga, ada pemulihan yang luar biasa buat hidup kami. Ada kesembuhan bagi yang sakit hari ini. Ada jalan-jalan yang terbuka hari ini. Hidup kami penuh dengan kemenangan bersama dengan Tuhan. Tuhan jamah kami. Tuhan buat hidup kami menjadi pahlawan-pahlawan Allah yang gagah berani. Pahlawan yang penuh dengan kemenangan bersama dengan Tuhan. Pahlawan yang memberikan dampak yang baik bagi banyak orang. Biar kami terus
mengerti akan rencanamu yang besar buat hidup kami dan rencanamu tergenapi dalam hidup. Penyertaanmu dahsyat buat hidup kami. Sertai kami Tuhan. Sertai anak-anakmu di tempat ini. Sertai umatmu di tempat ini Tuhan. Kami akan melangkah bersama-sama dengan Tuhan. Dan kalau kami melangkah bersama-sama dengan Tuhan, ada kuasa Tuhan yang luar biasa. Yang berkarya buat hidup kami Tuhan. Dan membuat hidup kami penuh dengan kedahsyatan yang luar biasa. Terimalah dalam nama Yesus. Tuhan berkarya buat hidupmu. Dalam nama Yesus, kami bersyukur, kami berdoa. Kita yang mengalami berkat Tuhan yang luar biasa, kita katakan sama-sama. Beri tepuk tangan yang luar biasa bagi Tuhan. Haleluya.